Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar sahabat College Corner dimanapun teman-teman berada. Senang sekali saya Muhammad Raja Nur College, tuan rumah College Corner dan juga seorang penulis yang OTW menjadi penulis nasional. Yang amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam ini kembali bisa menyapa teman-teman semua dalam College Corner episode 6. Nah, teman-teman semua ada yang rindu nggak dengan College Corner? Kita anggap aja ada ya. Kita anggap aja ada. Dan teman-teman semua dalam kesempatan malam hari ini seperti biasa, kita akan coba untuk menyuguhkan sebuah obrolan yang menarik, obrolan yang luar biasa, obrolan yang insya Allah akan menemani malam Anda, bukan hanya malam ini tapi juga malam-malam seterusnya, meninggalkan teman-teman semua dalam sebuah kesan yang menarik, yang tentunya itu sangat bermakna untuk kehidupan teman-teman sekalian di masa yang akan datang. Begitu teman-teman. Dan sebelum kita mulai nih College Corner yang selanjutnya, saya juga ingin mengingatkan pada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin usul tema College Corner berikutnya, teman-teman boleh DM saya langsung atau bisa langsung chat di kolom komentar yang ada di live Instagram maupun di flyer yang ada di feed Instagram pribadi milik saya. Teman-teman boleh request apapun tema yang ingin kita coba untuk diskusikan bareng-bareng di College Corner, karena insya Allah kita mencoba untuk mempedulikan semua pendapat, begitu kan, termasuk pendapat dari teman-teman terkait tema dan juga saran dan masukan mengenai pelaksanaan College Corner ini. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi, bisa langsung cek feed Instagram pribadi saya, kemudian di flyer College Corner mulai dari 1 sampai dengan 6, di situ ada tertera nomor rekening yang teman-teman bisa tuju bila mana teman-teman memiliki sedikit rezeki untuk berbagi. Karena sebanyak apapun teman-teman berdonasi, meskipun itu jumlahnya sangat kecil, tapi besar di meskipun sedikit, ini agak belibet ya, meskipun sedikit nominal yang teman-teman berikan, itu besar bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Jadi sekali lagi teman-teman, silahkan dukung terus channel College Corner ini dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara berdonasi, tapi yang lebih penting tentunya dengan doa teman-teman semua, karena tanpa doa teman-teman, tentu College Corner tidak akan sampai konsisten menayangkan obrolan-obrolan yang menarik sampai dengan episode 6 loh teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Baik. Di sini sudah ada banyak yang hadir ya, ada Bang Satrio, selamat malam Bang Satrio. Kemudian ada Bang Dimas, Bang Dimah dan lain-lainnya yang dalam kesempatan malam hari ini juga akan menemani kita. Tentunya kita terus ya teman-teman semua, mohon teman-teman yang lain yang hari ini sedang aktif di Instagram, yuk gabung ke channel kita, sama-sama kita coba untuk mendengarkan nanti obrolan-obrolan kita. Dan teman-teman nanti yang ingin bertanya di sela-sela pertanyaan atau pembahasan kita, boleh silakan nanti sampaikan pertanyaannya di kolom komentar di channel kita ini, begitu. Nah teman-teman sekalian, nah teman-teman, seperti yang tertera di flyer College Corner episode 6, pada malam hari ini kita akan membahas tentang muda berprestasi. Temanya itu muda berprestasi, begitu kan. Jadi kemarin sempat ada pernah saya baca gitu kan, bahwa ada banyak sekali teman-teman ataupun orang-orang yang di masa sekolahnya itu mendapatkan peringkat terbaik di kelas gitu kan, katakanlah 3 besar begitu kan. Pada akhirnya ketika beranjak dewasa, kemudian sudah banyak dewasa, tamat kuliah, pada akhirnya karirnya tidak sementereng teman-teman lain yang prestasinya di kelas itu biasa-biasa aja teman-teman gitu kan. Nah ini menjadi sebuah hal yang sangat, bukan merisaukan sih sebenarnya, tapi patut kita kulik lah teman-teman kan. Apakah memang prestasi itu nggak menjadi jaminan bahwasanya kita akan mendapatkan karir yang mentereng di masa depan, begitu kan. Dan bersama saya tentu dalam kesempatan hari ini sedikit istimewa, karena biasanya College Corner menghadirkan satu teman bicara, tapi kali ini kita coba untuk membuat konsep yang berbeda, yaitu dengan mengundang 2 teman bicara kita dalam kesempatan kali ini. Dan yang pertama akan kita langsung undang ya teman-teman ya. Ini langsung kita undang 2 orang sekaligus.
Mudah-mudahan teman-teman bisa betah menyaksikan College Corner sampai dengan akhir nanti. Baik, yang pertama kita akan undang sebentar. Sebentar ya teman-teman, kita undang. Dan juga Oke. Oke, kita undang bintang tamu, bukan bintang tamu ya, Pak. Teman ngobrol kita yang pertama yaitu Kak Anissa. Anissa, saya kok lupa jadi nama lengkapnya. Anissa Antiwi, ya. Bener nggak? Iya, benar-benar. Ya. Kedengaran suaranya, Anissa? Kedengaran, Bang. Kedengaran, alhamdulillah. Jadi salah satu narasumber teman ngobrol kita ya, kebiasaan ini. Jadi bukan narasumber, teman ngobrol kita yang akan coba kita untuk kulik-kulik sedikit lah tentang hal-hal yang berkenaan tentang tema kita ya dalam kesempatan malam hari ini. Oke, dan nanti kita tunggu satu lagi teman-teman. Kita ada 2 orang, jadi kita tunggu. Tapi sebelum kita tunggu untuk menghemat waktu, ini kita sudah bersama dengan Kak Anissa. Halo, salam kenal Kak Anissa. Dan satu orang lagi sudah bergabung dan teman ngobrol kita hari ini lebih rame ya teman-teman ya. Jadi kita rame di sini. Alhamdulillah bertiga. Selamat malam. Assalamualaikum Kak Septi. Manggilnya kakak aja ya. biar, Itu juga boleh, Bang. biar terkata lebih ini. Kedengeran ya? Kedengaran, kedengaran. Kedengeran. Alhamdulillah. Baik. Kita kenalan nih teman-teman, mungkin teman-teman College Corner. Kita kenalan dengan 2 teman ngobrol kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin dimulai dari Kak Anissa dulu, mungkin kenalan singkat kepada teman-teman College Corner. Siapa Kak Anissa, biodata singkat. Oke, dimulai ya, Bang. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Anissa Antiwi Putri. Lahir di PT Asam Jawa ya 24 Januari 99 dan hari ini kegiatannya masih masih menyelesaikan tugas akhir di salah satu universitas ya di Medan ya, UINSU. Mungkin itu aja deh untuk perkenalan awal dari saya. Oke, terima kasih Kak Anissa. Jadi tadi perkenalan singkat ya. Jadi Kak Anissa ini sedang fokus untuk menyelesaikan studi akhirnya di UINSU ya, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurusan apa, Kak Anissa? Iya, jurusan di Prodi Tadris Biologi. Oh, jurusan biologi ya. Baik. Jadi seperti yang ada di bio di flyer event kita bahwa Kak Anissa ini memiliki segudang prestasi, di antaranya pernah menjadi delegasi IEL di Lombok, kemudian pernah mendapatkan predikat terbaik pertama dalam sebuah kontes yang diadakan oleh BKKBN. Nanti kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Anissa mengenai pengalamannya tentang prestasi-prestasinya. Dan sebelumnya kita akan berkenalan juga nih dengan Kak Septi. Assalamualaikum Kak Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jelas, semangat kan? Insya Allah, semangat. Kenalan dulu singkat, Septi, kepada teman-teman. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anissa, Bang Kholis, dan teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Septi Lumonggadung Marangkuti, bisa disapa dengan sapaan Septi. Saya alumni Universitas Negeri Medan, alhamdulillah udah wisuda Agustus lalu di jurusan Matematika angkatan 2017 dan saat ini aktivitasnya adalah mengajar. Aktivitas rutinnya mengajar di Mandua Model Medan. Kalau teman-teman tahu ya yang ada di Jalan Pancing. Kemudian aktivitas lainnya juga
terlibat dalam kegiatan dari salah satu lembaga konsultan yang dalamnya aktivitas kami juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru, belajar bersama guru-guru juga tentunya. Mungkin itu sekian Bang. Oke, terima kasih untuk Kak Septi. Selamat Hari Guru ya, kan guru ya Cik gue. Selamat Hari Guru kemarin tanggal 25, tapi kayaknya masih euforia Hari Guru masih ada begitu ya. Nah, jadi ini teman-teman, meskipun ini apa ya, luar biasa ya. Saya pribadi mungkin teman-teman tahu ya, saya ini dari jurusan fisika, kemudian kali ini teman ngobrolnya dari jurusan matematika dan biologi. Tapi jangan terlalu ini duluan, jangan insecure duluan. Kita nggak akan membahas masalah ilmiah di sini, kita nggak akan membahas masalah rumus-rumus, kita nggak akan membahas masalah persamaan M-Ops dan lain-lain. Ya, kita coba untuk membahas sebuah hal yang ringan-ringan saja, tapi insya Allah tetap bermakna bagi teman-teman nanti yang mendengarkan. Dan sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang ingin nantinya di tengah-tengah obrolan kami ingin bertanya, dipersilakan, jangan ragu, silakan kirim pertanyaannya di kolom komentar kita. Begitu ya. Baik. Yang pertama kita akan bahas sedikit-sedikit. Jadi teman-teman ya, jadi teman-teman ini informasi untuk teman-teman semua. Jadi Kak Septi maupun Kak Anissa ini luar biasa prestasinya, banyak sekali. Ini kita belum baca CV-nya ya. Nanti ini dalam kesempatan ini mungkin kalau CV-nya dibacakan terlalu panjang gitu kan. Ada yang prestasinya mulai dari SMA, mungkin kalau kita urutkan dari SD sampai dengan sekarang mungkin terlalu banyak prestasinya begitu kan. Dan tadi di player mungkin teman-teman udah pernah baca gitu kan prestasi dari Kak Septi maupun juga Kak Anissa begitu kan. Mungkin di awal ya saya ingin bertanya kepada kakak-kakak berdua gitu kan. Tapi mungkin dimulai dari Kak Anissa dulu. Pertanyaannya sama nih gitu kan. Dari sekian banyak prestasi yang sudah ditorehkan sampai dengan hari ini, begitu kan? Apa prestasi yang paling berkesan bagi kakak-kakak berdua? Mungkin dimulai dari Kak Anissa dulu. Prestasi yang mana yang paling berkesan? Oke, izin jawab ya Bang. Jadi kalau ditanya prestasi yang paling berkesan, gitu. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran. Cuman kita santai aja. Baik, mungkin untuk prestasi yang paling berkesan gitu ya, kalau dilihat ke belakang mungkin yang baru-baru ini gitu ya, alhamdulillah terpilih jadi delegasi International Youth Leader gitu ya untuk chapter Lombok NTB. Itu salah satu prestasi yang menurut saya buat bangga gitu ya, buat bangga diri sendiri, buat bangga lingkungan, orang tua gitu. Jadi mungkin itu yang paling berkesan karena yang pertama saya keluar Sumatera gitu ya. Karena itu untuk pertama kalinya saya keluar Sumatera gitu. Kemudian banyak hal-hal yang di luar ekspektasi gitu. Jadi mungkin itu sih prestasi untuk yang paling mengesankan khususnya di tahun ini gitu. Mungkin itu aja loh. Masya Allah. Boleh cerita sedikit Kak Nisa, di International Youth Leader itu kegiatannya ngapain aja? Karena kalau dari bahasa kan kita paham Youth Leader berarti kan ada training kepemimpinan di sana gitu kan. Dan itu delegasinya se-Indonesia ya. Itu kegiatannya apa aja gitu? Jadi sekedar informasi gitu ya, untuk International Youth Leader ini itu salah satu platform kepemimpinan ya yang ada di IEL gitu. Jadi setiap tahun itu banyak program-program yang ada gitu. Jadi alhamdulillah terpilih di tahun ini, tepatnya di bulan Juli 2021 terpilih menjadi salah satu delegasinya gitu. Jadi kegiatannya itu banyak ya, seperti dari ininya aja gitu ya, International Youth Leader gitu. Jadi kita diajarkan untuk kepemimpinannya gitu. Kemudian untuk khusus di program NTB Lombok kemarin itu khusus yang muslimah gitu. Jadi pesertanya itu khusus akhwat ya, muslimah gitu. Jadi banyak sih kegiatan yang dilakuin di sana gitu. Salah satunya kayak untuk kebudayaan Lombok sendiri, kemudian
eksplor wisata Lombok, kemudian kita di sana juga ngelakuin kegiatan sosial gitu, khususnya untuk perempuan-perempuan yang ada di Lombok gitu. Jadi kita di sana diminta untuk gimana cara kita untuk membawa perubahan baik begitu untuk perempuan-perempuan di Lombok. Mungkin itu aja. Masya Allah. Jadi teman-teman, jangan heran kalau nanti di masa yang akan datang akan banyak sekali pemimpin-pemimpin di Indonesia yang itu perempuan, gitu ya. Hari ini udah dimulai nih, YL-nya semua apa namanya muslimah begitu kan, yang muslim yang tentunya yang ikhwannya juga ada begitu kan, khusus memang setelah kesempatan ini nggak kita undang aja gitu ya. Cuman kita ini perlu kita catat ternyata perempuan juga ini ya dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Maka nanti kedepannya mungkin kita nggak heran ya ada presiden perempuan lagi di Indonesia ya kan, dan itu alumni dari IEL mungkin ya, amin ya robbal alamin, seperti itu ya. Nah, baik, tadi udah cerita sedikit dari Kak Septi, dari Kak Nisa. Nah sekarang Kak Septi ini Kak, dari Kak Septi sendiri pertanyaan masih sama, prestasi apa dari sekian banyak prestasi itu yang paling berkesan bagi Kak Septi? Yang mana tuh? Boleh lebih dari satu ya Kak? Saking banyaknya mungkin kan sulit milih satu kan? Boleh lebih dari satu. Masya Allah. Ya Bang, jadi yang namanya paling mungkin satu kali ya, nanti kalau apa jadi bingung lagi ceritainnya karena kebanyakan. Jadi kalau ditanya yang paling berkesan, semuanya berkesan. Cuman ada satu momen ketika Septi alhamdulillah terpilih juga jadi salah satu perwakilan Sumut waktu itu untuk mengikuti salah satu rangkaian kegiatan Astra Honda Motor Best Students 2016 saat itu di Jakarta. Dan momen yang paling berkesan saat itu adalah ketika kami diagendakan dalam kegiatan sharing session bersama Bapak B.J. Habibie. Masya Allah itu salah satu yang membuat kami terkejut karena tidak diinformasikan kepada kami, karena pada saat itu diagendakan hanya bertemu tokoh nasional, tapi kami belum tahu pada saat itu tokoh nasionalnya siapa, dan ternyata tokoh nasionalnya adalah Bapak B.J. Habibie. Dan pada saat itu satu pesan beliau yang sangat saya ingat mengenai bagaimana kita bisa membawa cinta pada setiap pekerjaan yang kita lakukan, itu sangat membekas sih di hati sebenarnya, karena banyak orang yang mungkin hanya melakukan yang dia sukai gitu, padahal kita dan saya juga masih belajar untuk setiap melakukan sesuatu harus didasari sama cinta atau rasa senang dulu supaya bisa berkah, kemudian juga membawa manfaat juga untuk orang banyak gitu Bang. Iya, Masya Allah ya. Jadi jumpa langsung dengan almarhum Eyang Habibie ya, Mr. Ya, Crack. Luar biasa. Jadi wah nggak terbayang. Jadi ini ya salah satu bisa dibilang kalau bagi saya pribadi salah satu tokoh yang menginspirasi di Indonesia gitu kan. Dan tadi kan dibilang tokoh nasional gitu kan, sekelas Pak Habibie tentu bukan hanya sekelas nasional lagi, tentu kan sudah internasional. Itu siapa yang nggak kenal beliau begitu kan, dengan kontribusinya di dunia engineer, khususnya di dunia penerbangan dirgantara begitu kan, itu luar biasa begitu kan. Tentu ini sangat jarang sekali momen ini kita dapatkan dengan luar biasa gitu kan. Dan itu tadi sempat disampaikan oleh Kak Septi, nggak menyangka juga begitu kan bisa ketemu dengan beliau gitu kan. Dan dari Kak Septi sendiri sebenarnya ada nggak tokoh nasional yang memang ingin kali ini dia berdiskusi dengan beliau, paling nggak dengerin seminar atau ya sekedar motivasi khusus lah gitu, ada nggak kira-kira yang pingin gitu? Yang belum ya Bang ya. Kalau banyak yang banyak. enggak kok enggak. Cuman ada satu yang sebenarnya alhamdulillah udah ikut seminar beliau, yaitu Pak Khairul Tanjung.
tapi memang belum sempat ngobrol gitu. Jadi pengennya mungkin kalau ditanya pengen ngobrol ya bersama Bapak Khairul Tanjung gitu. Karena kemarin kan cuman ngelihat beliau untuk ngisi seminar gitu kan. Karena waktu itu ada di tahun 2019 di acara yang diinisiasi sama anak beliau, Kak Putri Tanjung waktu itu. Jadi melihat beliau memberikan motivasi kepada kami pada saat itu mengenai berbisnis pada saat itu temanya berbisnis di usia muda, ya kan, cocok sama tema kita saat ini ya kan, di usia muda. Jadi pengen diskusinya tuh, kalau ditanya pengen diskusi ya pengen diskusi sama Bapak CT, yaitu Bapak Khairul Tanjung gitu. Masya Allah, ya benar. Jadi mudah-mudahan nanti setelah channel ini selesai, College Corner selesai, ini didengar oleh yang memfollow atau di-follow oleh Pak Khairul Tanjung, nanti suatu saat bisa mengadakan event yang bisa diikuti bersama-sama gitu kan. Karena memang pengaruh beliau luar biasa ya, sebagai seorang yang dikategorikan anak muda tapi memiliki apa ya, visi yang luar biasa, visioner yang dia seorang visioner lah begitu ya, luar biasa sekali gitu. Nah, kalau Kak Nisa sendiri, ada nggak tokoh nasional yang pingin kira-kira pingin dengerin omongannya, diskusi atau segala macam lah gitu? Kalau dibilang, kalau ditanya gitu ya, untuk tokoh nasional sama kayak Kak Septi, pengen banget sebenarnya. Kak Septi udah sempat ketemu gitu, tapi kalau Nisa mungkin belum pernah ketemu begitu ya. Salah satu yang menginspirasi juga Bapak Khairul Tanjung gitu kan, untuk bidang bisnis juga gitu. Jadi bisa juga punya forum forum pemuda bisnis untuk di bidang berbagai gitu. Jadi insya Allah coming soon gitu ya, untuk konsolidasi teman-teman forum bisnis di Serdang Bedagai khususnya gitu. Karena kan bisa dari Serdang Bedagai nih gitu. Jadi salah satu yang menginspirasi dan pengen banget gitu ya, untuk paling tidak dapat ilmu dari beliau itu, salah satunya Bapak Khairul Tanjung. Masya Allah. Jadi kayaknya Kak Nisa dan Kak Septi ini selain berprestasi juga punya cita-cita untuk menjadi seorang, kemarin lagi nonton ini ya, ada film, mungkin Kak Septi dan Kak Nisa tahu ya, Keluarga Cemara gitu kan. Jadi ada sebuah dialog gitu kan, ada perempuan mau jadi pengusaha, dia nyebut dirinya tuh enterwoman. Singkatan itu sebenarnya entrepreneur woman. Maksudnya itu pengusaha wanita gitu ya. Jadi disingkat itu enterwoman. Itulah kira-kira. Jadi memang kan salah satu ciri negara yang maju itu kan kalau ukurkan salah satunya kan dengan banyaknya semakin bertumbuh kembangnya usaha ya begitu kan, yang bisa dibilang bukan usaha lama tapi bagaimana menciptakan peluang kerja baru gitu kan, kemudian ya dari situlah kemudian menyaring banyak SDM yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakat terutama kan begitu. Dan salah satu amanah memang kalau nggak salah pesan dari ini ya, waktu ya memang diharapkan seorang sarjana itu tidak lagi hanya sekedar untuk melamar kerja, tapi bagaimana berpikir untuk bisa membuka lapangan kerja. Mungkin arahnya juga ke sana kan begitu. Salah satu bagian dari kontribusi seorang sarjana kepada negara terutama gitu. Nah, selanjutnya ini obrolannya, dan yang selanjutnya nih ada yang coba kita kulik. Nah, motivasi. Jadi motivasi terbesar. Jadi apa ya, ketika seseorang itu berprestasi, tentu kan itu kan nggak mungkin nggak punya dorongan gitu. Maksud dalam artian ya nggak mungkin kan ya udahlah ikutin arus aja gitu kan. Kalau misalkan itu kompetisi ya kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang ya udahlah gitu kan, sekedar ikut aja gitu kan. Nggak, rasa-rasanya tuh nggak mungkin begitu kan. Itu hanya ada di cerita-cerita fiktif yang pernah saya baca di novel gitu kan, ikut serta kemudian nggak sengaja menang gitu kan. Tapi kan dalam kejadian di dunia nyata tentu setiap niatan untuk bisa berprestasi itu kan pasti punya dorongan, punya motivasi. Nah, kalau dari Kak Septi sendiri, motivasi terbesar Kak Septi untuk bisa berprestasi itu apa dan siapa?
kalau boleh tahu? Oke, jadi Bang kalau ditanya motivasi apa dan siapa, ya kan tentu motivasi yang utamanya yang harusnya mungkin setiap orang punya ini ya, yaitu Kedengaran, alhamdulillah. jadi mungkin untuk motivasi yang utama yang mungkin orang lain juga harus miliki juga ya kan yang terutama dalam memperoleh ridho Allah itu tadi ya memperoleh ridho Allah kaitannya mungkin juga ke ridho orang tua juga jadi siapanya itu ya mungkin motivasi terbesarnya kalau untuk manusia itu adalah untuk orang tua gitu. Karena orang tua kan yang sudah mensekolahkan membesarkan tentu uh, ingin memberikan kebahagiaan lah sedikit kepada orang tua melalui prestasi-prestasi yang mungkin tidak sebanyak atau sebesar yang orang lain miliki, tapi ini adalah yang mungkin yang terbaik yang pernah kita berikan ya inilah gitu jadinya. Ya, jadi intinya orang tua ya. Kalau ditanya siapa. Kemudian kalau Kak Anissa sendiri sama nggak atau beda? Sama sih, ya motivasinya untuk siapanya ya, untuk yang pertama untuk dapat ridhonya Allah gitu kan, kemudian orang tua pasti gitu kan. Terus kalau apa ya, kalau dari Nisa sendiri gitu ya, kalau boleh cerita, gak curhat juga sih, tapi sedikit ini aja cerita gitu. Jadi Nggak apa-apa. Nisa dari keluarga yang broken home. Jadi Nisa tuh, jadi Nisa dari keluarga yang broken home gitu ya. Jadi kayak punya ya, ambisi diri aja gitu. Menantang diri sendiri untuk oh aku nih terlahir dari keluarga yang hari ini mungkin nggak seperti orang lain begitu ya. Jadi kayak punya tantangan sendiri gimana aku bisa jadi motivasi gitu ya, jadi motivasi untuk dan inspirasi untuk orang lain gitu. Oh si ini anak broken home tapi dia bisa berprestasi atau dia bisa biasanya tuh kan kalau anak-anak broken home gitu teman-teman yang lain tuh sering tuh cerita gitu ketika orang tuanya berpisah gitu ya, jadi mereka nya nggak tahu arah gitu ya, mereka yang seringnya malah down gitu dan mereka nggak punya apa ya, nggak punya hal yang ingin dibanggakan gitu. Jadi saat ini kalau ditanya motivasi terbesar ya menantang diri sendiri untuk bisa berbuat yang lain gitu daripada orang lain gitu. Kemudian orang tua udah pasti gitu kan membanggakan mereka, ayah ibu di rumah gitu. Terus itu tadi kalau udah kita broken home, keluarga broken home, kita pengennya jadi yang lebih baik lah gitu ya, jadi yang belajar dari kesalahan orang tua mungkin ataupun belajar dari lingkungan gitu. Mungkin itu sih, Kak. Masya Allah, iya benar ya. Jadi ini bukan apa ya, tapi memang ada sebuah stigma, entah siapa yang memulai stigma ini, tapi memang terkesan kalau anak yang berasal dari keluarga yang maaf kata broken home tadi, itu kadang-kadang dicap ini bakal bandel gitu ya. Iya benar-benar karena memang rata-rata bukan rata-rata ya. Terkadang memang kita melihat di media bagaimana produser film memutar sebuah film berceritakan tentang keluarga yang broken home, ya anak-anaknya rata-rata seperti itu begitu. Dan segala macam sehingga memang masyarakat pada umumnya memiliki stigma yang seperti itu, dan ini luar biasa ya dari Kak Nisa ya kan, bahwasanya ingin membuktikan, ingin apa ya, ingin memacu diri gitu kan, ingin membuktikan kepada dunia gitu ya bahwasanya ya nggak ada masalah kita
kita berasal dari keluarga dalam situasi apapun, karena memang prestasi itu bisa dibangun selama kita masih memiliki passion dan motivasi gitu kan. Yang penting kita kan memiliki motivasi gitu. Karena ini juga sempat teringat ya pesan dari almarhum Yang Habibie dalam sebuah video gitu kan, bahwasanya meskipun ada seorang yang terlahir jenius, karena pintar gitu kan, tapi pemalas, maka it's nothing gitu kan, nggak jadi apa-apa begitu. Tapi ada seorang yang dalam artian biasa-biasa saja, tapi memiliki passion dan semangat, rajin gitu kan, maka insya Allah itu akan membawa dia menemukan sebuah titik atau sebuah tempat yang luar biasa begitu. Jadi memang ini tinggal masalah bagaimana diri kita sendiri untuk bisa melawan hasrat untuk malas gitu ya. Karena malas itu kan kadang-kadang ini ya, panggilan alam gitu. Ada kalanya memang kita harus menuruti rasa malas dengan rebahan dan segala macam, tapi kalau terlalu terlena bisa gawat juga gitu ya. Nah, berbicara soal prestasi ini tadi sempat di awal saya katakan kepada teman-teman ya, bahwasanya kadang ada stigma nih, bukan ada stigma ya, ada sebuah pernyataan yang akhir-akhir ini sering saya baca, bahwa prestasi itu sebenarnya nggak terlalu menjamin karir di masa depan begitu ya. Jadi ya nggak usahlah terlalu mentereng-mentereng amat tuh CV. Itu juga banyak kok teman-temanku yang di kelas dulu waktu sekolah rankingnya mungkin 3 besar dari bawah begitu kan, kemudian ketika kuliah juga ya cuman sekedar kuliah pulang, IPK-nya juga pas-pasan, tuh dapat kerja juga begitu. Nah, bagaimana menurut Kak Septi dan Kak Nisa menyikapi pernyataan ini begitu? Sepakat nggak kira-kira bahwasanya prestasi itu sebenarnya nggak terlalu penting dalam karir gitu ya? Kalau memang udah rezekinya ada pekerjaan ya dapat aja gitu. Mungkin Kak Septi itu kasih Oke. Jadi kalau menurut Septi ya Bang, Septi kurang sepakat sih sama stigma tersebut ya. Karena prestasi itu kalau kita artikan secara luas kan tidak hanya yang mungkin kalau kita berpikiran sempit mungkin yang ikut-ikut lomba aja atau apa gitu kan. Tapi kan prestasi itu ya luas ya. Dan setiap orang punya minat atau bidangnya masing-masing terhadap prestasi itu sendiri. Mungkin ada yang berprestasi di bidang olahraga atau sebagai atlet ya kan, kita katakan sangat berprestasi. Mungkin ada juga yang berprestasi di bidang menulis, itu juga prestasi bagi dirinya gitu. Dan juga ada yang berprestasi di bidang sastra dan lain sebagainya. Jadi dan ketika itu tadi ya yang Abang katakan, ketika kita menekuni bidang yang kita minati atau passion kita tadi itu ya, maka mungkin akan berbanding lurus dengan karir yang kita dapatkan di masa depan nanti gitu ya kan. Jadi kalau dikatakan dengan stigma tadi, Septi tidak sepakat mungkin ya Bang. Dan juga kalau kita kaitkan dengan IPK mungkin ya, kalau di kampus memang IPK yang tinggi itu mungkin nggak menjamin keterampilan kita di dunia kerja mungkin ya kan. Dan prestasi itu akan sangat membantu kita dalam mengupgrade skill atau keterampilan kita itu tadi, kalau menurut Septi. Jadi dari situ, dari kegiatan ataupun hal yang kita lakukan itu akan meningkatkan skill, keterampilan. Mungkin kayak dari Septi yang mungkin sering ikut lomba karya tulis, mungkin dari situ Septi bisa mengasah keterampilan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi, keterampilan kolaborasi, keterampilan berjejaring bersama orang lain. Mungkin seperti itu Bang kalau menurut Septi gitu. Iya, karena kan ada yang bilang juga kan, ya kadang-kadang ada kok teman kita, ada teman di beberapa tempat gitu kan, sekolah gitu kan, ya dia berprestasi bukan karena pintar akademik, tapi karena dekat sama guru. Dekat sama guru, jadi kan baik, sering bantuin apa segala macam, jadi rankingnya bagus gitu kan. Ketika di kampus juga gitu, rajin nanya, kemudian sebenarnya biasa-biasa aja, nilai ujiannya B aja gitu, cuman karena rajin nanya, dekat sama dosen, akhirnya tinggi gitu kan. Jadi kan kadang-kadang
Ya tadi seperti yang tadi saya bilang, kadang-kadang ada beberapa orang yang memang perlu diajak nongkrong bareng ya, sehingga memang pikirannya lebih luas, terbuka gitu kan, sehingga memang nggak memandang sempit bahwa arti prestasi itu hanya dinilai dari selembar kertas yang ada bertuliskan beberapa nilai, tapi juga ada skill di sana, ada keterampilan yang bisa kita peroleh seiring dengan bertambahnya pengalaman dari event-event, dari satu event ke event lainnya gitu kan, event-event lomba dan segala macam gitu. Nah, kalau dari Kak Anissa sendiri sependapat nggak? Atau gimana menyikapi pendapat yang pertanyaan yang tadi? Prestasi nggak terlalu penting dengan karir gitu. Kalau kalau ditanya seperti itu sebenarnya sama jawaban sama Kak Septi gitu ya. Karena karena Nisa juga masih mahasiswa gitu ya. Penting banget sebenarnya gimana di usia muda gitu ya, saat ini kita harus berprestasi gitu. Karena memang nantinya juga itu akan mengasah skill kita gitu. Gimana nanti kita mau jadi apa ke depannya gitu. Misalnya dapat kerjaan apa gitu ya kan. Itu pasti itu nanti diasahnya saat kita belajar dari apa ya, misalnya kayak perlombaan gitu ya kan, ikut perlombaan karya tulis ilmiah kalau kayak Kak Septi gitu. Kalau misal lebih ke suka ke ini ya, komunikasi gitu ya, saya ikut program-program yang ada, event-event nasional, internasional gitu. Itu semua kita coba gitu. Gimana cara kita untuk bisa mencoba tantangan, itu kan juga termasuk dari mengasah skill kita gitu. Gimana nanti kita mau cari pekerjaan gitu. Mungkin itu akan berbanding lurus gitu ketika kita hari ini kita selalu punya dorongan untuk kayak mau buat lebih gitu, mau coba hal-hal yang baru yang mungkin bisa jadi untuk mengupgrade diri kita gitu. Jadi kayak gimana supaya kita bisa jadi naik level gitu. Jadi di situ kita bisa belajar nantinya untuk kita mendapatkan pekerjaan yang mungkin kita impikan gitu. Itu mungkin bakalan tercermin gitu dari prestasi-prestasi kita yang ada, mungkin itu. Iya. Kemudian ya terima kasih untuk Kak Nisa jadi dan Kak Septi atas pendapatnya. Jadi teman-teman ya, ini memang pendapat kita gitu kan. Tentu teman-teman boleh sepakat atau tidak. Tapi sejauh ini saya pribadi itu nggak sepakat dengan pernyataan bahwa memang prestasi itu tidak relevan dengan karir teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kalau misalkan kita banyak ternyata di Indonesia ini yang sepakat bahwa prestasi itu nggak akan mempengaruhi karir, nanti akhirnya nanti banyak akan muncul anak-anak muda yang malas mengejar prestasi gitu. Akhirnya ya udahlah, belajar aja begitu kan. Ya udahlah, yang penting ketika ditanya gurunya cita-citanya menjadi apa, ya udahlah tamat aja selesai, udahlah gitu kan. Jadi ya udah datar aja hidupnya gitu. Akhirnya pada akhirnya nggak akan menghasilkan sesuatu gitu kan. Dan ingat ya teman-teman ya, ada sebuah pesan bijak gitu kan. Gagal setelah mencoba itu lebih baik daripada gagal tapi belum pernah mencoba sama sekali gitu. Karena tatkala kita mengalami sebuah kegagalan setelah mencoba, kita akan belajar gitu. Kita akan mendapatkan sesuatu yang itu nantinya akan berguna untuk masa depan. Tapi gagal sebelum mencoba, apa yang perlu dievaluasi gitu nggak ada, karena memang sama sekali belum memulai apa-apa begitu. Jadi orang yang gagal berkali-kali seperti tokoh-tokoh yang pernah kita baca biografinya, baik itu tokoh-tokoh Barat maupun tokoh-tokoh Islam, itu nggak pernah lepas dari namanya gagal gitu kan. Dan prestasi yang diraih oleh Kak Septi dan Kak Nisa ini tentu mungkin sudah mencoba berkali-kali gitu kan. Mungkin sebelum ikut delegasi IEL yang 2021 mungkin sebelumnya udah ikut coba event-event lain tapi nggak keterima, nggak lolos segala macam. Mungkin juga Kak Septi seperti itu, ikut event ini nggak menang, ikut event ini nggak menang, akhirnya menang gitu kan. Itu kan semua proses, bagian dari proses. Dan nggak ada cerita kita langsung ikut event langsung menang, itu nggak ada gitu kan, nggak ada. Makanya kadang-kadang saya sering ini ya, agak lari sedikit tapi nggak apa-apa ya. Jadi ditanya gitu kan, Bang Kolis gitu kan, kenapa nggak sering
atau nggak suka lagi ngikutin serial Boruto gitu ya. Mungkin ini teman-teman ada yang penggemar Boruto di sini gitu ya. Jadi saya bilang ya Boruto nya hidupnya terlalu enak gitu. Bapaknya udah jadi pemimpin, ngapain lagi? Jadi kehidupan itu nggak enak ditonton gitu kan. Beda sama ayahnya gitu kan. Yang notabene memang harus jatuh bangun segala macam untuk mencapai cita-cita untuk menjadi seorang Hokage. Meskipun itu cerita fiktif ya, tapi kadang-kadang anime itu jauh lebih berkesan daripada sinetron Indonesia, entah kenapa gitu ya. Lebih ada pendidikannya daripada sinetron yang ada lah. Saya nggak ingin nyebut sinetronnya apa, nanti teman-teman yang suka sinetron kesel ya kan, terutama yang suka nonton di Indosiar itu kan dari pagi sampai dengan malam ada sinetron itu. Baik, kita bisa sebutkan nama sinetronnya ya. Nah, berbicara masalah prestasi, salah satu wahana kita berprestasi, mungkin ini teman-teman juga sepakat ya, dan Kak Septi mungkin Kak Anissa juga sepakat gitu kan, karena di CV-nya pernah saya baca bahwa Kak Septi dan Kak Anissa ini ikut terlibat bukan hanya di satu teman-teman, tapi juga di beberapa organisasi. Nah, ini dia. Jadi pertanyaan paling mendasar nih, sepakat nggak kalau organisasi itu menghambat prestasi? Dimulai dari Kak Anissa dulu mungkin. Sepakat nggak kira-kira? Kalau ditanya seperti itu, saya jawabnya tidak sepakat gitu ya. Tidak sepakat. Sepakat ya. Karena Kalau sepakat keluar kita dari organisasi. banyak yang mantau, Bang. Banyak yang mantap ya. Ya. Jadi nggak sepakat ya, karena memang apa ya, kalau boleh jujur gitu ya, kita banyak dapat info pun juga dari organisasi begitu ya, kita juga dapat banyak relasi gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita mau berprestasi, kita juga nggak harus jadi anak yang budiman, yang diem aja gitu ya kan, yang kalau kuliah itu ya mahasiswa yang kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang baca buku atau nggak pernah gabung gitu sama teman-teman yang memang organisasi gitu ya, yang seorganisasi. Jadi Nisa bilang nggak sepakat gitu, karena di situ kita punya banyak manfaat dan kita bakalan punya banyak keuntungan gitu ketika kita masuk menjadi anak organisasi gitu. Gini tuh. Oh, oke. Kalau Septi gimana? Kalau Septi juga sepakat nih, sepakat tidak setuju terhadap stigma tersebut gitu. Sepakat untuk tidak setuju. Ya, ya. Jadi banyak cerita juga dari kakak-kakak senior kalau banyak berkah yang mereka dapatkan ketika mereka berorganisasi, ya kan? Mungkin ketika menuju UAS misalnya, dan pada saat yang bersamaan ada event di organisasi, mereka tetap bisa menjalani kedua hal tersebut dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan waktu tentunya ya, sebaik-baiknya. UAS-nya tetap diprioritaskan, kegiatan di organisasinya juga tetap dijalankan, tidak ditinggalkan gitu. Jadi, dan juga banyak juga kakak-kakak yang ternyata IPK-nya cum laude gitu ya, walaupun aktif di organisasi seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua mungkin ya kan, jadi motivasi juga untuk tidak takut memulai bergabung di organisasi, baik itu di sekolah maupun di lingkungan kampus, karena berorganisasi tadi sudah disampaikan Kak Nisa sangat bermanfaat. Nanti teman-teman akan ketemu sama orang-orang baru dengan minat satu ikut lomba bersama mungkin, atau ikut konferensi tim, kemudian dapat teman-teman yang sefrekuensi yang bisa diajak untuk berjejaring, untuk berkolaborasi, dan juga teman-teman dapat informasi yang banyak dari organisasi. Dan juga mungkin satu yang terpenting ya Bang, kalau dari menurut Septi, bagian yang terpenting ketika kita berprestasi adalah ketika kita bisa ikut memprestasikan orang lain juga gitu. Jadi ketika kita nanti sudah menjadi
senior, mungkin kita bisa mengajak adik-adik kita untuk ikut berprestasi sama seperti kita. Itu mungkin jadi keberkahan juga untuk kita dan untuk organisasi kita, gitu Bang. Iya, karena kan memang sebaik-baik manusia yang paling bisa banyak memberikan manfaat ya, dan salah satunya adalah dengan kita semakin banyak pengalaman, mudah-mudahan itu kita bisa tularkan kepada adik-adik atau teman-teman yang lain begitu kan. Jadi punya bahan referensi untuk bisa menapak lebih jauh lah seperti itu. Nah, jadi ini ada pertanyaan menarik nih. Ini baru masuk nih, nggak tahu nih dari siapa, usah kita sebutkan namanya ya. Sebut aja namanya si itu gitu ya. Jadi kalau ada orang yang dia ikut organisasi tapi nggak berprestasi, yang salah siapa? Ayo. Dari Kak Septi, ada yang berani jawab nggak? Ini usul nih, yang nanya usul. Yang saya sebutkan namanya memang usul aja gitu. Gimana kalau dari Septi? Berani jawab? Ya, halo. Dari Septi halo, nih Bang. Iya, iya. Oke. Jadi kalau Septi nggak mau menyalahkan siapa-siapa gitu ya kan. Cuman di sini kita harus lihat juga mungkin dari sudut pandang individunya mungkin ya kan, apakah memang individunya ini tidak ingin mengembangkan diri atau sudah berusaha untuk mengembangkan diri tapi tidak disupport dengan orang atau lingkungan organisasinya, atau mungkin kalau dari sudut pandang organisasinya sudah berusaha dengan memaksimalkan potensi anggota-anggotanya tapi memang lagi nggak beruntung aja gitu mungkin ya. Jadi kalau dari Septi ya sama-sama lah saling gitu ya, si individunya juga mau mengembangkan diri, dari organisasinya juga mensupport, menyediakan informasi atau mungkin dukungan dana mungkin ya kan, yang bisa membantu. Mungkin kan kalau kendala anak yang mau ikut-ikut kegiatan mungkin kendalanya di dana mungkin ya. Jadi Ya. itulah Bang mungkin kalau dari Septi ya. Septi juga bingung jawabnya, takut nyalain orang jadinya. Iya. Karena memang ini yang nanya juga usil. Ini langsung dikomentarin nih. Ikut organisasi itu juga sebuah prestasi, Abang. Ya, oke, siap. Kita nggak bilang bahwa saja nggak ikut organisasi itu bukan prestasi ya, Adinda Rahman. Ini karena ada yang nanya aja iseng gitu kan. Jadi coba mengetes aja nih, uji nyali teman ngobrol kita. Kalau saya, jadi kalau Kak Nisa, gimana Kak Nisa? Berani jawab? Berani jawab. Intinya kembali lagi ke individu gitu ya. Kalau kata Abang Muhammad Rahman ya, ikut organisasi juga prestasi ya, memang benar gitu ya. Banyak teman-teman yang hari ini mahasiswa yang ada di kampus gitu, yang mereka sama sekali nggak terjamah oleh organisasi gitu ya, yang sampai di akhir semester sampai di akhir perkuliahan begitu ya, sampai akhir gitu nggak pernah ikut organisasi gitu. Jadi untuk anak-anak organisasi yang hari ini udah berani berorganisasi juga memang termasuk prestasi gitu ya. Tapi kalau ditanya anak organisasi tapi nggak berprestasi gimana, saya juga nggak berani jawab gitu ya. Itu kembali lagi ke individunya. Oke, siap. Jadi bagi yang nanya udah ya, kita nggak terlalu bahas masalah ya. Jadi bukan salah siapa-siapa. Ya, silakan. Septi. Setuju tadi sama Kak Nisa, dan tadi komentar dari Bang Rahman ya. Ikut organisasi itu juga prestasi, karena mungkin kalaupun dia tidak, itu tadi ya, kalau menurut Septi ya, prestasi itu kan tidak hanya yang ikut-ikut lomba atau ikut kegiatan aja. Mungkin di organisasinya dia yang paling kredibel, mungkin yang paling loyal terhadap organisasinya, paling banyak
menyiapkan tenaga dan waktu untuk memaksimalkan setiap kegiatan, itu juga prestasi yang sangat bisa kita apresiasi gitu. Jadi prestasi lah menurut saya dari Ya, kitanya sendiri yang di organisasi. ya baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan bahwasanya, jadi nggak ada cerita bahwasanya orang yang ikut organisasi itu nggak bisa berprestasi, karena dengan dia masuk ke organisasi pun sudah berprestasi begitu ya. Karena memang nggak semua orang berani. Saya garis bawahi kata berani ya. Tidak semua orang berani untuk ikut organisasi. Dan ini bukan hanya terjadi pada mahasiswa, tapi juga pada sektor-sektor yang lain, masyarakat kah, begitu kan, siswa, gitu kan. Bahkan di lingkungan sendiri pun, lingkungan saya pribadi, masyarakat yang notabene sudah dikatakan dewasa, gitu kan, dalam segi usia, tatkala ada event, misalkan contohnya pelaksanaan Maulid Nabi aja gitu kan, ditunjuk jadi ketua panitia itu tunjuk-tunjukkan gitu kan, bukan tunjuk-tunjukkan karena insar ya mendahulukan saudara, bukan, karena memang nggak berani aja gitu, nggak pede gitu kan. Dan apa ya, ini kan tadi kan seperti yang disampaikan oleh Kak Nisa, oleh Nisa juga gitu kan, bahkan Nisa sendiri sampai jauh-jauh ke Lombok untuk belajar untuk kepemimpinan ya. Jadi ini merupakan catatan yang penting bagi kita teman-teman, bahwasanya dengan teman-teman nanti ikut berorganisasi, apapun itu bentuk organisasinya, itu juga merupakan sebuah prestasi begitu ya. Nah, teman-teman, ini nggak terasa kita sudah masuk ke akhir obrolan. Jadi sebelum kita berakhir, gitu kan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjutin ini sedikit obrolan kita. Terima kasih, Pak Rozi, sangat berkualitas ya. Mudah-mudahan tetap selalu mengikuti College Corner sampai dengan akhir hayat. Akhir hayat. Nggak tahu kita sampai episode apa ya soalnya. Oke, sebelum nggak ada pertanyaan ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita tutup nih. Nah, ini kan udah ini udah menjelang akhir 2021 ya. Kemudian nggak lama nanti insya Allah kalau kita masih diberikan Allah umur, tentu kita akan menyambut datang di tahun Masehi baru ya, tahun 2022 begitu kan. Nah, tentu kan kita paham bahwasanya setiap tahun tentu punya nuansa baru, dan setiap tahun tentu kita menginginkan hal-hal yang baru dalam hidup kita sebagai sebuah perbendaharaan pengalaman yang baru begitu. Nah, kalau dari tim sendiri, ada nggak target-target khusus yang ingin diraih di tahun 2022? Ya, kan bebas, boleh sebutkan tiga hal yang ingin diraih di tahun 2022. Itu ada yang nanya ya? Oh, ada yang nanya nih sebentar. Nanti sebelum kita jawab pertanyaan dari Kak Nadira, kita ini dulu, tadi dulu. Ada nggak target yang ingin diraih di tahun 2022 dari Septi maupun Nisa? Ini mulai dari Septi dulu. Kalau target, insya Allah pasti ada ya Bang. Biasanya memang nyusun target ya setiap mau memulai tahun Masehi yang baru gitu ya kan, dan salah satunya mungkin di pendidikan. Mohon doanya juga nih untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa lanjut S2 dengan peroleh beasiswa, mudah-mudahan, mohon doanya. Kemudian dari segi apa ya, ini jadi curhat nantinya jadi ya Bang. Ya Allah nih. Apa-apa, ini kita durasi jam 9-an ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita memang sengaja di sini supaya nyaman curhat. Oke. Jadi mudah-mudahan juga dapat jodoh yang terbaik ya kan. Amin ya Allah. Jadi kalau dalam masa dekatnya. Udah 2 itu aja? Iya, itu aja mungkin Bang. Oke. Ini pertanyaan usil lagi nih untuk Septi, khusus untuk Septi. Gitu kan. Kalau di satu momen di tahun 2002 dapat beasiswa S2.
Tapi di saat yang bersamaan hadirlah proposal seorang ikhwan gitu kan untuk menikah. Dahulukan yang mana? Ambil peluang beasiswa S2-nya atau melanjut dengan proposal untuk ini? Ini perlu istikharah nih kayaknya Bang. Perlu istiqomah. Ya. Oke. Dalam waktu yang bersamaan ya, mungkin jadi nggak bisa jawab sekarang ya kan, karena perlu istikharah, perlu kesepakatan antara calon suami, orang tua, dan melibatkan banyak pihak mungkin. Cuman kalau saya pribadi, kalau memang sudah datang jodoh gitu, insya Allah disegerakan, karena insya Allah rezeki-rezeki yang lain insya Allah nanti bakal datang lagi mungkin insya Allah. Insya Allah. Oke. Jadi denger ya para ikhwan-ikhwan kalian, siapkan proposal terbaiknya karena dari Kak Septi sudah menunggu di tahun depan. Dan tadi ingin S2, ada tujuan nggak mau S2 kemana? Mudah-mudahan insya Allah pengennya ke UPI Bang. Oh, oke, ke UI. UI UPI. tahu nggak? Oh, UI, kira UI. Tadi kalau UI mau nanya nih, UPI Universitas Pendidikan Indonesia ya, Bandung ya. Iya. Bandung, iya. Udah harus belajar dari sekarang bahasa Sunda tuh. biar ini biasa ya. Tapi enggak lagi, insya Allah orang Sunda mah lembut-lembut gitu ya. Enggak akan nakut-nakutin. Kalau orang Sunda kuliah di Medan pikir-pikir atuh ya. Karena orang Medan mah keras-keras gitu ya. Yang nabrak siapa, yang marah-marah siapa gitu kadang-kadang kalau di Medan gitu ya. Kemudian kalau dari Kak Citra, ada nggak di 2022 itu mau apa? Gitu. Setelah ini sudah ya. Untuk tiga hal resolusi ya di tahun 2022 gitu ya, tahun depan. Benar yang Abang bilang gitu, kalau tadi Kak Septi katanya doain untuk bisa lanjut S2. Jadi kalau Nisa sendiri, teman-teman mungkin yang lagi nonton, mohon doanya juga untuk segera menyelesaikan gitu ya. Untuk S1-nya gitu. Kemudian apalagi ya, kalau ngomongin resolusi kayaknya harus difikirkan benar-benar gitu. Tapi untuk hal yang paling juga difikirkan untuk 2022 untuk ini sih usaha gitu ya, untuk bisnis yang insya Allah nanti bakalan dijalani juga. Itu juga mohon doanya untuk teman-teman gitu. Kemudian kalau sama kayak Kak Septi nih, Kak Septi kan mungkin udah lebih senior gitu ya dari Nisa gitu ya. Tapi kalau Nisa pribadi juga, kalaupun ada gitu ya, kalaupun ada nanti juga bakalan minta doanya untuk dapat yang terbaik gitu. Kalaupun ada yang datang kita terima gitu ya Kak Sep. Apa nih yang terbaik Kak Nisa? Yang terbaik Kok jadi kayak ini ya, saya kok jadi kerasa kayak pelajar cintanya Kak Aba ini ya, kayak ngasih kayak acara biro jodoh, ini kayak acara ya tahu Kang Aba ya teman-teman ya, Kang Aba itu kan punya channel. Memang apa ya, Kang Aba menjodohkan satu dengan yang lainnya, tapi nggak apa-apa lah, namanya rezeki orang ya. Jadi karena mungkin ya ini bagi teman-teman ya, catat teman-teman ya, ini tanpa rekayasa, kita nggak ada rekayasa teman-teman ya. Jadi ini memang mengalir aja. Jadi bagi para ikhwan sekalian jangan baper gitu ya. Kalau memang ada niatan, sampaikan. Tapi tidak disampaikan lewat kolom komentar. Ini apaan di kolom komentar ada pula nyampaikan. Itu siapa? Enggak. Kita nggak bahas itu, ini kolom komentar apaan nih. Oke. Oh ini ada, alhamdulillah, semoga nanti dipermudah. Ini Kanisa juga dapat emoticon love nih dari temannya kayaknya, dari India. Oke, jadi kita udah dengar teman-teman ya. Jadi Kak, mau baik Kanisa maupun Kak Septi punya ini masing-masing, dan kesamaan juga ternyata gitu kan. Jangan tanya saya ya, saya setelah di 2020 nggak ada rencana menikah atau yang sudah menikah begitu. Jadi jangan pancing-pancing bertanya kenapa ke 2022
saya akan menikah gitu kan, karena nanti kalau ditanya seperti itu akan terjadi perang dunia keempat di rumah ya. Jangan ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Nah, ini kita ada pertanyaan nih Kak Septi dan Kak Anissa, sebelum kita mengakhiri sesi Chorus Corner kita. Ini ada pertanyaan dari Kak Nadira Syahira. Kak, gimana menyikapi sikap orang tua kita yang kurang mendukung kita untuk ikut berorganisasi? Nah, ini masalah klasik nih. Jadi, dari Kak Septi maupun Kak Anissa punya solusi nggak bagi Kak Nadira ini yang apa ya? Jadi pertanyaannya, menghadapi situasi di mana orang tuanya kurang mendukung untuk organisasi. Mungkin dari Kak Nisa terlebih dahulu. Oke. Kalau untuk solusi orang tua yang mungkin kurang mendukung kita berorganisasi, mungkin apa ya, kalau Nisa pernah dengar cerita dari teman gitu ya. Karena memang kalau di awal-awal kuliah nih Bang gitu ya, biasanya tuh orang tua itu minta untuk fokus aja kuliah gitu, jangan yang macem-macem gitu, nggak usah ikut organisasi nanti nggak fokus belajarnya gitu. Tapi teman-teman jangan salah gitu ya, ketika kita udah berani ikut organisasi, kita udah mencoba untuk masuk ke ranah itu gitu, insya Allah itu nanti bakal mempermudah kita saat perkuliahan gitu. Jadi untuk solusinya mungkin tadi siapa yang nanya, Nadira ya? Iya, Nadira Syahira. Untuk Nadira mungkin coba untuk kuatkan hati juga nih, kuatkan hati kita, terus niat kita juga dilurusin gitu. Kita ikut organisasi itu untuk apa gitu ya kan. Terus setelah kita udah benar-benar kuat nih tekadnya, niatnya masuk ke organisasi gitu, jangan cuman sekedar apa ya, sekedar ngebasahin aja gitu, langsung nyemplung gitu, langsung tenggelam gitu di organisasi itu, langsung apa ya, kontribusi kita di dalam organisasi itu harus kerasa gitu. Jadi dengan kita ikut organisasi, terus orang tua kita lihat gitu, ternyata anaknya ini bukan cuman sekedar ya udah ikut-ikutan doang gitu, tapi dia punya kontribusi yang besar gitu, yang nantinya apa ya, jadi kayak buat orang tua itu bangga loh gitu. Oh anaknya ternyata udah ikut organisasi tapi ternyata fokus juga nih belajar, IPK-nya tinggi, kemudian mungkin dengan prestasi-prestasi ikut event atau apa gitu, yang buat orang tua itu makin makin sadar gitu, oh ternyata uh, anak-anak yang organisasi itu nggak selamanya jadi hilang loh fokus belajarnya di perkuliahan gitu ya, khususnya ya. Mungkin itu Nadira, semangat terus gitu untuk menguatkan diri, menguatkan hati untuk kasih tahu nih ke orang tua kalau Nadira bisa gitu. Semangat. Oke, itu ya Nadira. Kalau dari Septi ada tambahan? Hampir sama yang disampaikan Kak Nisa, emang cuman kalau itu tadi yang di awal mungkin ajak dulu orang tuanya untuk komunikasi ya kan, kemudian boleh diceritakan sama orang tuanya, sama mungkin orang tua mengira dari diri kita mungkin yang belum bisa mengatur waktu selama melihat kita, kan orang tua yang paling tahu kita sebenarnya ya, bagaimana kita mengatur waktu, cara belajar kita. Mungkin dari situ dulu kita tunjukin ke orang tua kita bahwa sembari kita pilih, kita eksplor. Kan kalau biasanya anak-anak semester 1 masih mengeksplor organisasi gitu ya, belum menemukan mana yang pas, mungkin sambil mengeksplor diri, sambil ditunjukin ke orang tuanya, dibuktikan ke orang tuanya bahwa kita mampu bisa mengatur waktu dengan baik tanpa mengesampingkan perkuliahan, tapi tetap bisa berprestasi juga di kuliah, di organisasi gitu. Kemudian juga ketika memang sudah dan dapatkan kepercayaan orang tua untuk di organisasi, tunjukin juga bahwa kita bisa menjaga amanah perkuliahan kita dengan baik gitu, dan bisa menamatkan studi kita juga dengan baik dan tepat waktu. Mungkin itu dari Septi, Bang.
Oke, itu ya. Jadi jawabannya ada solusinya dari Kak Septi maupun Kak Nisa ya. Nadira, mudah-mudahan bermanfaat dan seperti tadi sudah kita bahas dari awal bahwasanya nggak akan, insya Allah kita akan menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang bermanfaat bila kita memang totalitas di organisasi. Jadi jangan sekedar singgah begitu kan, karena memang organisasi itu bukan tempat persinggahan gitu ya, tapi cobalah untuk menetap, mengambil ibrah dari ilmunya sejenak gitu kan, rasakan keharuannya gitu kan, rasakan juga harmonisannya, karena memang kalau memang berada di organisasi kita nggak hanya berbicara tentang pelukan hangat atau hal-hal indah, tapi juga akan belajar tentang namanya kesedihan gitu kan, kemudian kesusahan gitu kan, dan itu semuanya akan tentu bermakna bagi perjalanan kita ke depan begitu. Dan apa ya, tentu di organisasi itu kita akan disuguhkan banyak masalah gitu kan, dan semakin kita kaya dan paham dengan banyak masalah, itu akan semakin mendewasakan kita. Maka ada sebuah perkataan bijak bahwasanya terkait ini memang terkesan agak kejam, tapi sebenarnya kalau kita ambil sudut pandangnya positif, ini ada benernya bahwasanya kesedihan, kesengsaraan itu justru akan menjadikan diri kita berkembang begitu kan. Ini kan kesannya kasar gitu kan, tapi sebenarnya kita kalau kita ambil sudut positif enggak gitu. Bahwasanya terkadang yang justru mendewasakan kita itu bukan hanya hal yang menyenangkan, tapi juga hal yang menyedihkan gitu. Dan dalam organisasi itu mungkin Septi dan Nisa juga mengalami kan hal-hal dimana hampir mau nangis, mungkin kan kesel banget dengan teman-teman seorganisasi begitu kan, kemudian ya dengan segala macam dinamika yang ada, tapi pada akhirnya bisa mendapatkan sebuah ibrah, mendapatkan sebuah pelajaran yang itu tentunya bermanfaat untuk sekarang begitu. Nah, alhamdulillah nih untuk Septi dan Nisa dan teman-teman College Corner dimanapun teman-teman berada, kita sudah sampai di ujung acara untuk College Corner episode 6. Sebelum kita tutup College Corner episode 6 kita ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin mengusulkan tema untuk College Corner di episode yang akan datang, boleh silakan sampaikan di kolom komentar di Instagram pribadi saya atau langsung DM saya pribadi. Kemudian kalau ingin berdonasi silakan bisa DM saya untuk menanyakan nomor rekening atau hal-hal yang lainnya untuk bisa berdonasi, karena sedikit banyaknya donasi yang teman-teman berikan tentu akan bermanfaat bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Dan mungkin di akhir closing statement seperti biasa hal-hal yang lainnya, closing statement berkenaan dengan tema kita muda berprestasi. Mungkin dari Kak Isa dulu ada. Untuk closing statement ya, kalau untuk dari Nisa, Nisa ngomongin mahasiswa konsep untuk mahasiswa ya, untuk teman-teman yang hari ini masih menyandang status sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Teman-teman punya banyak privilege di dalamnya gitu, jadi banyak sekali event-event, lomba-lomba yang mungkin hari ini gitu ya, itu persyaratannya selalu mahasiswa gitu. Jarang banget gitu ditemuin kalau untuk persyaratan event ataupun lomba itu biasanya kalau maupun nasional ataupun internasional gitu, itu selalu mahasiswa gitu, bukan yang fresh graduate gitu. Jadi teman-teman maksimalin privilege yang udah ada gitu. Kita sebagai seorang mahasiswa juga punya punya kewajiban untuk mengupgrade diri dari teman-teman yang mungkin gak menyandang status sebagai mahasiswa gitu. Jadi jangan sia-siain privilege yang udah teman-teman punya. Lakuin terus apa yang bisa dilakuin gitu. Sampai kalian bisa jadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain, orang tua, bahkan negara kita dan agama yang utama. Mungkin itu Bang. Masya Allah. Oke, terima kasih untuk Kanisa atas closing statement-nya. Septi, silakan closing statement. Kalau dari Septi, sesuai sama prinsip Septi ya Bang, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi orang lain, maka teman-teman semua di sini Septi mengajak kita semua untuk ayo kita berkontribusi, ayo kita berkarya, ayo kita
memberikan apa yang bisa kita berikan dari diri kita, yang terbaik yang kita bisa berikan kepada lingkungan kita, kepada orang tua kita, lingkungan kita, dan khususnya diri kita sendiri, ya kan, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena kalaulah kita katakan belajar itu adalah ibadah, maka berprestasi itu pastinya insya Allah adalah dakwah kita. Maka teman-teman semangat terus untuk tetap memberikan apa yang terbaik dari versi diri kita, semangat untuk berprestasi sesuai versi terbaik kita. Itu Bang, mungkin. Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman semua, College Corner dimanapun teman-teman berada. Tadi dua closing statement yang luar biasa, itu sangat bermakna tentunya untuk kita yang mendengarkan, terutama bagaimana membangun sebuah jati diri itu dimulai dari sekarang, begitu kan? Jadi ada sebuah ada sebuah perkataan bijak dari Jalaluddin Rumi, seorang penyair yang terkenal dengan sastra-sastra cintanya, gitu kan. Dia pernah mengatakan bahwasanya ini jalanmu, ini jalanmu dan milikmu sendiri, gitu. Walaupun ada orang lain yang menemanimu, maka itu hanya mendampingimu berjalan, bukan menggantikan tempatmu untuk berjalan. Jadi teman-teman semua, gitu kan. Jadi kita mungkin punya teman, kita punya banyak teman, kita ikut organisasi, tapi yakin dan percayalah bahwasanya langkah kita itu kita sendiri yang menapakinya. Setiap orang punya potensi masing-masing, setiap orang punya bakat masing-masing. Jadi jangan pernah kita insecure dengan pencapaian orang lain, dan kalaupun ada yang harus kita evaluasi, maka kita jangan pernah mengevaluasi diri kita dengan diri orang lain, tapi evaluasilah diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin, gitu. Karena seperti dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bukan sabda Nabi, perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang yang beruntung itu adalah ketika mendapati dirinya hari ini itu lebih baik daripada hari kemarin. Sementara merugilah orang-orang yang apabila mendapati dirinya hari ini justru lebih buruk daripada hari kemarin, begitu. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir pada kesempatan malam hari ini menjadi insan-insan yang senantiasa memperbaiki diri, insan-insan yang senantiasa mengupgrade diri, dan tentunya menjadi insan-insan yang senantiasa haus akan prestasi, bukan hanya prestasi di dunia, tapi juga prestasi di akhirat, insya Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan College Corner dari awal sampai dengan akhir. Dukung terus College Corner, dan segala macam hal-hal yang kekurangan College Corner silakan sampaikan di kolom komentar maupun pribadi saya di DM, gitu kan. Karena memang saya paham bahwasanya College Corner ini masih jauh dari kata kesempurnaan, dan kata kesempurnaan itu tidak pernah ada dalam kamus manusia, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sempurna versi manusia itu hanya sempurna dalam fiksi, hanya fiksi-fiksi doang, karya fiksi, tapi dalam dunia nyata kesempurnaan bagi manusia itu hanyalah hal yang semu, begitu. Dan itu mungkin barangkali yang bisa kami suguhkan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ini Kak Nisa udah live duluan. Nggak apa-apa ya, tapi terima kasih sekali lagi untuk Anissa, terima kasih sekali lagi untuk Septi yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan mau meluangkan waktunya lagi untuk menghadiri undangan College Corner untuk berbagi inspirasi seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Ya, sama-sama Septi. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Saya akhiri, saya Muhammad Raja Nurkolis, selaku tuan rumah College Corner. Sampai jumpa lagi di College Corner episode 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bang, makasih banyak ya Bang. Sama. Makasih teman-teman semua.